Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita kedatangan narasumber yang alhamdulillah beliau dengan kesibukan waktunya bisa hadir. Beliau adalah salah satu pendakwah, salah satu yang syiar agama ya, terkhusus di dalam kota Tangerang ya. Beliau cukup dikenal. Ya alhamdulillah beliau bisa hadir untuk nanti memaparkan materi yang akan kita bahas dalam tayangan ini, yaitu materi tentang ilmu. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Mahendra Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf ini ya, saya minta materi dan nasihat ya dari Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Siap. Mungkin Ustadz Mahendra bisa dijelaskan dengan biodata, dengan apa kesehariannya Ustadz Mahendra, biar para sahabat yang lain juga bisa tahu, oh ini Ustadz Mahendra ya, kesehariannya Ustadz ya. Mungkin boleh Ustadz paparkan ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala keberkahan saya bisa hadir di tempat ini, di tempat bertemu dengan orang-orang mulia. Amin. Saya asli tinggal di daerah Ciledug, Paninggilan. Riwayat pendidikan saya pernah dari mulai SD di Peninggilan, kemudian menjalani pesantren di Alaman Al-Gontori 6 tahun, kemudian belajar di Tuan Guru Muallim Syafi'i Adzami 4 tahun, dan kesibukan sekarang ya menjalani amanah dari para guru-guru untuk menyampaikan apa yang sudah mereka ajarkan kepada kami. Ya begitu. Masya Allah, para sahabat, itu ya sekelumit biodata dari narasumber kita Ustadz Mahendra Wijaya. Masya Allah, beliau itu ternyata salah satu muridnya Kiai Syafi'i Adzami ya. Alhamdulillah beliau bisa sempat hadir di sini. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa kita rasakan bareng ya. Ya, jadi Ustadz ini kita ada podcast ini sahabat ya. Ini kita memang temanya tentang syiar agama. Cuma memang siap. Kan sekarang podcast lagi marak tuh. Ya, kalau anak-anak muda suruh dalam kajian ya, kadang-kadang kalau kajian jangan disensus ya, kadang-kadang dikit banget ya. Mudah-mudahan kayak gini ada yang bisa nonton di rumah lewat tayangan-tayangan seperti ini. Amin. Ya nanti ini memang yang mungkin para sahabat bisa lihat dan bisa paparkan nanti dari narasumber kita, yaitu Ustadz Mahendra Wijaya, nanti tentang bab ilmu Ustadz. Bab ilmu. Jadi bab ilmu kan jadi kita ini banyak sekali nih orang yang emang nuntut ilmu wajib nggak sih kan gitu kan. Terus ada yang juga bilang, gue begini aja nggak usah belajar kemana-mana, bisa pintar gitu kan. Nah itu makanya dalam Islam ranahnya nuntut ilmu itu hukumnya apa sih? Itu apakah wajib gitu kan ya? Apakah sunnah itu kan? Atau apa ya? Itu mungkin nanti sedikit Ustadz Mahendra jelaskan apa itu ilmu dalam Islam. Terus mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini dari netizen ya kalau saya bilang ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa lebih dipahami, oh ternyata masuknya seperti itu, dan itu nanti dijelaskannya juga langsung dengan narasumbernya. Dan alhamdulillah tafadhol Ustadz mungkin bisa memaparkan itu apa ilmu ya dalam Islam. Silakan Ustadz. Baik. Jadi ada cerita begini, ada orang beli mobil bagus Pajero, ditaruh di rumahnya, tapi kalau mau kemana-mana dia selalu pakai Grab. Grabnya Avanza gitu, naik mobilnya Grabnya Xenia gitu. Ini mobil Pajero yang dia punya 5 tahun nggak dipakai sama dia. Saya diselidik ternyata dia nggak bisa itu naik mobil Pajero. Jadi sayang
Kalau bahasa orang Betawi. Jadi mohon maaf saya pakai bahasa Betawi. Ya nggak apa-apa Ustaz, serileknya aja. Serileknya saya juga relax gitu ya, dengarnya juga enak. Iya. Jadi kata kalau orang Betawi, sayang-sayang beli mobil Pajero 5 tahun ditaruh di garasi aja, tapi nggak ditaikin, nggak dipakai. Ditanya kenapa? Karena saya nggak bisa naik mobil, gitu. Kalau gitu buat apa beli mobil? Nah itu dia. Maka kalau mau naik mobil Pajero aja kita harus tahu ilmunya, masukin gigi yang mana, yang diinjek gasnya yang mana, remnya yang mana. Kalau kita salah nginjak antara gas sama rem udah dihidupin, maka fatal akibatnya. Apa nabrak, apa mobilnya rusak, gitu. Kan pernah ada di showroom orang baru beli mobil, baru ngetes, salah injak, bukan rem, gas diinjak. Iya. Nabrak. Belum beli tapi udah ganti. Nah, maka gambarannya seperti itu. Kalau kita mau beribadah, kita nggak tahu ilmunya, khawatirnya kita salah injak. Yang kita injak bukan pedal gas, bukan pedal rem, tapi kita injak pedal gas. Atau kita injak pedal gas, tapi nggak diseimbangi dengan pedal rem atau pedal kopling. Akhirnya apa? Karena nggak seimbang, waktunya dia ngerem, dia malah gas. Waktunya dia gas, dia malah ngerem. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah ada aturannya, ada remnya. Rem itu apa? Yang membatalkannya. Gas itu apa? Gas itu rukunnya. Kopling itu apa? Kopling itu sunnah-sunnahnya. Kapan kita harus nginjak kopling, kapan kita harus nginjak gas, kapan kita harus nginjak rem, di situ ada aturannya. Kalau di jalan tol injek gas, kalau emang lancar sekencang-kencangnya. Jangan rem diinjak, kecelakaan di belakang. Gitu. Maka dalam beribadah ada aturan-aturannya. Sebagaimana kita diatur ketika kita beli mobil, ada buku panduannya. Ini cara injek gasnya, ini ngidupin mobilnya. Bisa jadi tuh orang 5 tahun punya mobil di rumah nggak dipakai sama dia karena dia nggak tahu. Jangankan naik gasnya, ngidupin kunci sebelah lubangnya dia nggak tahu sebelah mana. Begitu. Nah, ketika kita ibadah, bisa aja orang berangkat dari rumah ke masjid bolak-balik, sholat diikutin jungking. Kalau bahasa orang Betawi jungking lah, gitu ya. Jungking. Nunduk-nunduk gitu. Ya, mungkin ada orang Betawi juga sini. Nah, ketika dia jungking, tapi dia nggak tahu mana rukun, dia nggak tahu mana sunnah, dia nggak tahu mana yang batalkan sholat atau puasa. Ketika sholat dia sholat dengan celana yang mungkin mohon maaf, yang dari atas ketarik ke bawah, yang dari bawah ketarik ke atas, yang di pinggang ketarik ke bawah. Jadi kelihatan. Nah, itu dia. Ketika dia sholat dia kelihatan. Artinya bagus semangat dia untuk ibadah. Cuma juga harus diimbangi dengan ilmu. Bagus semangat dia punya mobil. Dia udah berusaha kerja keras, dia udah nabung untuk beli mobil. Alhamdulillah perjuangan dia ada hasilnya, beli mobil. Tapi juga harus dibarengin dengan ilmu, cara naik mobilnya bagaimana. Jangan sampai ketika dia punya mobil nggak punya ilmu, dia akhirnya mencelakakan orang lain. Dia injek gas nabrak orang, banyak yang meninggal gara-gara dia. Begitu. Maka begitu juga dalam beribadah ya. Ketika kita beribadah harus tahu ilmunya. Cara sholat bukan cuma sekedar semau kita. Kita bikin bubur, bikin nasi, itu kan ada aturannya. Kalau pengen bikin nasi, maka ukuran nasi dulu, kalau saya di pesantren ukuran pakai jari biasanya. Nah, kalau nasinya segini jarinya lebihin tuh airnya. Gitu. Ukuran standar. Nah, kalau lebih airnya pas jadi nasi. Tapi kalau airnya banyak jadi bubur. Gitu. Memang kalau bicara untung lebih banyak untung bubur, ya. Air banyak beras sedikit, untungnya banyak, maka banyak jualan bubur. Benar, untungnya banyak ya. Nah, tapi kan kebutuhan orang lain-lain. Kalau emang kebutuhannya nasi, maka masaknya sesuai takaran nasi. Jadi jangan sampai semaunya masak nasi biar enak dimakannya. Nasi berasnya cuman satu genggam tangan, tapi airnya seember, bukan jadi nasi. Gitu. Nah, ibadah kita pun begitu. Kalau kita mau beribadah, sholat kita jangan cuma sekedar sholat. Kalau memang ingin berkualitas, diterima, dan juga dapat pahala, maka harus ikut aturan buku panduan yang dikasih sama showroom. Itu pelajari supaya kita naik mobil pas, injak gasnya semana, apa yang kita injak, bagaimana cara ngidupinnya, sennya kapan hidupin, ikutin aturan panduan yang di buku panduan dikasih sama showroom. Begitu.
Nah, dalam beragama, dalam beribadah pun begitu. Ketika kita beribadah, terutama di bulan Ramadan, kita puasa harus tahu ilmunya. Ya, apa yang batalin puasa, bagaimana cara puasa yang diajarin sama Nabi. Nah, bagaimana cara buka puasa yang diajarin sama Nabi, sunnah puasa yang diajarin sama Nabi apa aja. Nah, kan kita kembali ke sunnah tuh, ya. Kembali sunnah, kembali ke hadis. Betul, kembali ke hadis. Tapi kan kita nggak bisa langsung dengar dari Nabi. Maka kita punya ulama, kita punya guru, bertanya kepada guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Begitu. Ya. Kalau kita nggak tahu sesuatu, maka tanya kepada ahlinya. Gitu. Ya. Seperti itu. Masya Allah, Ya, itu sederhana, sahabat, tapi bermakna. Jadi begitu pentingnya ilmu, ya. Dengan ilmu itu juga kita bisa selamat. Dengan ilmu juga itu kita bisa melakukan segala sesuatunya itu diterima, insya Allah. Nah, Ustadz, ini kan ada pemaparan ilmu sudah. Ya, saya pikir sahabat itu sudah terang benderang ya tadi pemahaman ilmu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ini Ustadz, ya, ya mungkin untuk dijawab ya pertanyaan ini ya. Siap. Nah, Ustadz, ini kan ada pertanyaan gini nih. Apa sih hukumnya menuntut ilmu, ya, bagi seorang Muslim khususnya dan bagi manusia pada umumnya? Baik. Ya, itu jadi kategori Muslim dan kategori manusia pada umumnya, gitu kan? Itu apa sih hukumnya sebenarnya Ustadz? Ya, itu. Hukum agama ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Maka ilmu itu menuntut ilmu dari hukum yang 5 ini tergantung dari ilmu yang kita tuntut. Hukumnya bagaimana? Tergantung ilmu apa dulu nih. Apa ilmu hitam? Ya. Apa ilmu putih? hitam ya. Ilmu merah sekarang itu. Maka ada pertanyaan yang menuntut ilmu itu hukumnya bagaimana, maka juga harus diperinci dulu nih pertanyaannya. Ilmu yang mana dulu nih? Apakah ilmu agama, apakah ilmu hitam, apa ilmu putih, atau ilmu apa begitu. Baru keluar hukum. Kalau ditanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, belum tentu. Bagaimana kalau menuntut ilmu santet, apakah wajib? Nah, gitu. Nah, karena kita bicara ini dalam nuansa Ramadan, pasti kan ditanya tentang ilmu agama, gitu. Menuntut ilmu agama tentulah hukumnya wajib, ya. Sebagaimana tadi kita belajar mobil, kita pengen bisa mobil, maka kita harus tahu ilmunya, gitu. Kalau kita cuman duduk nongkrongin, ngimpi bisa naik mobil, kayaknya jauh, ya. Lahu ilmu yudraku bil muna, maka na yabqa fil bariyati bahaim, gitu. Waktu saya belajar dulu kelas 2 MTS itu tahun 1996 kayaknya. 96 SMP Ustaz ya. Iya. Oke. Berapa tahun yang lalu itu? Itu 23-an ya. Ya kurang lebih segitu. Kalau seandainya ilmu ilmu itu bisa didapat sama orang, cukup dengan berangan-angan, ngimpi, ngehayal, menjadi kiai, tahu-tahu udah berubah, gamis, peci. Simsalabim ya itu ya. Wah, itu dia. Nggak ada di alam dunia ini yang orang yang bodoh. Jadi orang alim semua, ya. Tapi ilmu itu nggak bisa begitu. Artinya harus dengan belajar. Nah, maka menuntut ilmu pasti wajib, mau nggak mau. Karena ketika dia mau sholat, dia harus tahu cara sholat. Kayak sekarang ibu-ibu disuruh sama suaminya, tolong masakin saya iga bakar. Kan bingung dia, mana ilmunya nih? Yang respect mana? Gampang, tinggal cari di YouTube banyak, gitu. Artinya kalau ilmu dunia aja mau masak sesuatu, kita harus cari ilmunya supaya bisa, jangan sampai salah. Bagaimana dengan ilmu akhirat? Tentu lebih pasti wajib kita belajar ilmunya, gitu. Yang mana? Semuanya. Kan kita mau ibadah kita ada ibadah cara sholat, berarti harus belajar cara sholat. Sholat itu harus sempurna dengan wudu, maka wudunya juga harus kita belajar caranya, gitu. Sholat itu sempurna sahnya dengan menutup aurat, maka kita harus belajar cara nutup aurat. Jangan sampai kayak tadi kita sholat pakai celana ketarik ke atas, di pinggang ketarik ke bawah. Kita udah yakin sholat kita sah, tapi menurut agama tidak sah. Ada yang bilang begini, itu kan definisi ulama.
Definisi ulama dari mana? Ulama menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi yang menyampaikan memang ulama, tapi isinya adalah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ulama yang nyampein? Ya karena Nabi udah meninggal. Gitu. Kenapa kita harus ikut ulama? Karena ulama warathatul anbiya adalah ahli warisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Jadi wajib hukumnya. Oke, wajib kan hukumnya ya berarti ya, sahabat. Cuma memang gini nih Ustaz, ada fenomena-fenomena yang hampir kita saksikan, atau saya seorang awam juga menyaksikan. Jadi itu orang rata-rata hampir awam sebenarnya. Ya lebih awam kami ya, lebih awam saya. Jadi lebih banyak itu sekarang Ustaz orang melihat yang punya mobil, jadinya dia berangan-angan, ya benar dia ke masjid atau dia melakukan sesuatu ibadah ngikutin ya. Iya. Nah itu kan ternyata akhirnya banyak yang akhirnya khawatir, yang dikhawatirkan adalah tadi tidak sampai pada tujuannya begitu ya Ustaz. Nah untuk fenomenal kayak gitu Ustaz, itu apa sih yang kita lakukan, kita apalagi nih Ustaz sebagai pendakwah siar yang kita lakukan, apalagi dengan kita nih seorang awam misalnya seperti hal seperti itu kan, kita juga kalau misalnya kita langsung lu salah gitu kan, kadang emang lu bener ya gitu kan. Padahal gua dapat dari guru gitu kan. Lo ngikut dong Mas Salim kan kayak gitu. Apa kiat-kiatnya kalau kayak gitu Ustaz? Fenomenal kayak gini banyak sekali nih, yang umum hampir semua terjadi seperti itu. Baik. Ada kiat-kiatnya nggak nih Ustaz nih kayak gitu? Memang kalau kita kadang suka ngedapetin itu orang ya. Orang sedang sholat tapi cara sholatnya kadang nggak sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita gitu. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Maka kalau kita, kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen tegur orang, tegur pribadi ya. Jangan di depan orang banyak. Kalau kita tegur di depan orang banyak, maka itu sama saja kita bukan menasehati dia, tapi menjatuhkan dia. Nah, cara menegurnya bagaimana? Ajak ngobrol bareng, berdua. Terus kita kasih tahu yang mana yang salah nih. Misalnya ketika dia sujud dalam aturan agama nih, kalau di kitab-kitab fikih bahasanya anggota sujud itu 7. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dengkul, kemudian ujung-ujung jari. Itu kan bahasa ulama. Kalau kita tegur itu bahasa ulama. Sebenarnya itu bukan bahasa ulama. Ulama ngeringkes. Bahasa Nabi itu umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Nabi yang ngomong, cuma bahasa ulama dibikin simple gitu. Kata Nabi, sujud itu harus dengan 7 anggota. 7-7-nya harus nempel ke tempat sujud. Kejadian di masyarakat kita biasanya jidat nempel, terus 2 telapak tangan nempel, ya dengkul pasti nempel lah, nggak mungkin kalau nggak nempel. Push up namanya. Ngambang itu. Ujung jarinya juga harus nempel. Kebanyakan di masyarakat kita, mohon maaf, dia semangat ibadah, bolak-balik ke masjid, berjamaahnya ketinggalan. Tapi sayangnya itu tadi nggak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Harusnya dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Gara-gara dia cuma ada semangat beribadah, tapi nggak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Akhirnya ketika dia sholat, waktu sujud yang seharusnya ujung jari itu ditempelkan ke tempat sujud, sama dia ditekuk begini. Dan itu berlangsung dari mulai 5 tahun yang lalu, dari mulai 7 tahun yang lalu, dari mulai 10 tahun yang lalu. Berarti kata ulama, kalau ada orang sujud kakinya nggak ditempelin, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Berarti sholat yang 5 tahun yang lalu bagaimana itu? Serem gitu. Artinya dia naik mobil Pajero tapi nggak tahu ilmunya, fatal kan akibatnya. Gitu. Masya Allah, itu jadi pentingnya ilmu ya sahabat. Jadi itu hal-hal kecil yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi itu ternyata tidak biasa. Jadi memang penting sekali ya, kalau memang sekiranya kita bisa mendekatkan diri dengan orang-orang yang memang alim, ya dengan ustadz-ustadz atau dengan menghadiri majelis-majelis taklim ya di sekitarnya, nggak usah perlu jauh-jauh ya, karena majelis taklim itu dengan orang mumpuni, dengan diajarkan ilmu-ilmu yang memang itu sebenarnya wajib untuk kita, apalagi dalam ranah beribadah. Nah Ustadz, ini kan ada yang kalau misalnya
manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya misalnya gini Ustaz. Kayak ya contoh saya nih lagi senang di podcast di YouTube nih ya kan. Terus kalau misalnya saya nuntut ilmu nih di YouTube, tapi ilmu agamanya sudah kita dapat itu hukumnya termasuk kemana itu Ustaz? Apakah jadi mubah atau jadi sunnah atau kemana itu kalau yang itu Ustaz? Kalau itu Kita menuntut ilmu dari YouTube misalnya gitu. Maka tergantung dari. Nah kalau kita pengen menuntut ilmu dari YouTube, maka kita harus pilih-pilih ya. Karena di YouTube itu ibarat di alam nyata itu ibarat pasar lah. Ya di situ ada apa aja ya. Kan? Ibarat kita mau beli duren, tinggal tergantung di situ ada duren, ada yang duren montong, ada yang bawor, ya, ada yang duren parung, ya. Duren parung mah banyak doang, wanginya nggak ada, gitu. Adem. Ada wangi di kulitnya doang, begitu dibuka adem, gitu. 10 kita beli, 1 yang enak. Satu bukan 1 biji, satu pongge. Nah, maka ketika kita ingin menimba ilmu atau mengambil ilmu dari YouTube, ya, karena dengan keterbatasan kita, karena dengan awal-awal mungkin sebagian dari sahabat kita untuk hadir duduk di majelis ilmu tuh rada malu gitu, rada minder lah gitu. Betul. Ya, sebenarnya nggak harus minder ya, ya karena buat ilmu dan ketika kita berguru dengan kiai langsung itu sebenarnya lebih bagus. Ya tapi barangkali di awal-awal mungkin rasa minder gitu. Maka kita harus pilih-pilih. Sebagaimana kita mau beli durian, kita pilih-pilih nih mana durian yang bagus gitu. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu. Ketika kita dapat mencari ilmu di YouTube, kita pilih-pilih. Ini siapa yang kita ambil ilmunya? Terus dia gurunya ke siapa? Gurunya dia siapa? Terus gurunya lagi siapa gurunya dia? Begitu. Jadi supaya ketika kita ingin mengambil ilmu dari situ, maka kita jelas guru beliau ada. Jangan sampai yang kita ambil ilmunya ternyata orangnya ambil dari Google juga, gitu. Kalau dia ambil dari Google, ya kenapa kita nggak langsung dari Google aja, begitu? Ya. Maka kalau ingin kita berguru atau mengambil ilmu dari YouTube, ambillah dari orang-orang narasumber yang memang narasumbernya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-gurunya jelas, berguru kepada kiai siapa, berguru kepada habib siapa, terus sampai sekarang masih menuntut ilmu ke siapa, sanadnya jelas, keilmuannya jelas, begitu. Sebab pasti orang itu akan diwarnai dengan karakter gurunya dan dengan ilmu gurunya, gitu. Sebagaimana seorang anak akan mengikuti karakter orang tuanya. Kenapa itu anak suka ngomong, mohon maaf, diam lu, monyong lu, gitu. Karena lihat bapaknya ngomong ke ibunya, monyong lu, begitu, ya, otomatis ya, otomatis itu. Ya, maka ketika kita ingin berguru di YouTube, kita berguru pilih-pilih siapa nih yang kita ambil sosok ilmunya. Tapi kalau kita sudah dapat ilmu dari situ, alangkah baiknya kita berkumpul duduk dengan kiai tadi, ya, dengan kiai tadi di majelisnya. Sebab keberkahan itu didapatnya dengan cara kita bermuajah, bertatapan langsung dengan guru kita. Dikatakan oleh guru-guru itu, kalau kita belajar ke guru langsung, kita seandainya bertemu dengan guru khusus, dengan kita duduk di majelis beliau memandang kita dengan pandangan mata beliau, maka itu dengan begitu aja udah dapat rahmat dari Allah. Masya Allah. Gitu. Sebagaimana Nabi melihat sahabat, kemudian sahabat berubah jadi orang soleh. Kenapa? Karena dipandang oleh mata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat berubah jadi soleh. Enggak dengerin ilmunya, tapi kena pandangan baginda Nabi, itu orang sahabat berubah jadi orang soleh. Maka dengan kita duduk dengan kiai yang waro, yang zuhud, yang sanadnya nyambung, maka itu bisa merubah pribadi kita yang tadinya mungkin kita masih perlu dosa, banyak kekhilafan, bisa nanti ada semangat dalam hidup kita berubah jadi lebih baik, begitu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, ya Allah. Ya sahabat, itu betapa dahsyatnya ya kalau misalnya ilmu itu kita ambil ya langsung dari
memang narasumber yang memang kita tahu kah dia dengan jalur ilmunya, dengan kesehariannya. Jadi kita tidak asal jadi dalam mengamalkan itu sampai nyambung bersanad ke baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah lagi ya, kalau seandainya itu ternyata kalau dalam majelis dengan guru khusus dalam arti kata memang mumpuni bidangnya dan dia alim ya, dengan pandangannya itu Masya Allah rahmat Allah turun, Masya Allah. Kita hadir aja itu sudah membawa pahala ya Ustaz ya, gitu ya. Pahala. Kemudian juga ilmu juga kita nambah, kemudian itu bersambung dengan ilmu yang kita pelajari langsung dari narasumbernya yang benar dan narasumber yang jelas, itu menjadikan insya Allah amal ibadah diterima. Benar gitu Ustaz ya? Ya. Jadi amal ibadah kita diterima. Ya para sahabat ya, sekali lagi memang pentingnya itu majelis ilmu. Jadi jangan sungkan, jangan minder, datangi majelis ilmu yang sekitar di dekat rumah Munafah Sahabat. Nah Ustaz, ini ada lagi nih pertanyaan nih, aduh Masya Allah. Ini kan banyak juga nih kalau orang tuh para sahabat-sahabat tuh disangkut-sautnya dengan umum ya kan. Misalnya gini, kalau kita kan sudah tahu misalnya dalam majelis ilmu ya itu udah tahu tadi tuh udah jelas kan ganjarannya. Nah gimana kalau memang sekiranya dia itu ya terlepas dengan ibadah dia sudah dilakukan, kemudian dia sudah dengan ilmu yang sudah tadi dipaparkan dia, kemudian sahabat ini menuntut ilmu dengan melakukan kursus misalnya, seminar misalnya, atau apa itu biasanya kalau barang-barang itu saya dapat daurah gitu ya. Iya. Apakah di situ misalnya mereka sampai nginep berapa hari atau sampai berapa kali pertemuan, apakah masih terhitung Ustaz dengan ganjaran yang sama dengan hadir di majelis taklim? Ya, gitu. Ya itu mungkin pertanyaannya orang, kalau buat ikut kursus seminar sama nggak ya sama ganjaran di majelis taklim? Nah itu mungkin yang pertanyaan yang memang ada ini di depan pertanyaan ini Ustaz. Baik. Selama yang dituntut itu pelajari atau dituntut ilmu agama dan selama dengan niat yang benar, niat yang baik, insya Allah dapat pahala begitu. Selama kita ada niat dalam hati kita memperdalam niat agama dengan niat yang tulus untuk memperbaiki ibadah kita, untuk pribadi kita, juga untuk keluarga kita, maka selama niat itu ada dan niat pelajari ilmu agama, niatnya benar, dapat pahala begitu. Karena walaupun ini pelajarin kitab-kitab ulama, tapi kalau niatnya salah, liujadil bihin nas, supaya dia ngedebat orang lain, ya adu ilmu sama orang lain, menjatuhkan orang lain, itu nggak dapat pahala malah begitu. Kita duduk di pengajian, ngaji sama kiai, tapi niat kita belajar ilmu agama dengan kitab-kitab ulama yang kita pelajari, kita niatnya begini, pokoknya kiai ono keluar dari sini bisa ngaji di sini, tar ilmunya gua adu sama gua, begitu. Wah itu kacau itu. Kalau bahasa di medsosnya begini, itu parah tuh. Itu parah tuh gitu. Nyimak juga ya Ustaz ya kalau ada meme-meme kayak gitu ya. Itu parah tuh. Ya. Jadi ternyata itu sahabat, apa yang kita dengan kursus seminar itu tergantung niat. Kalau memang niatnya itu memang ada untuk kemaslahatan, kebaikan baik di diri sendiri atau di keluarga, tidak niat untuk menjatuhkan orang lain atau tidak niat untuk menjadi perdebatan, itu insya Allah ganjarannya sama ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga yang mengisi seminarnya kalau memang itu berkaitan dengan ilmu agama, harus orang-orang yang tadi saya bilang bersambung keguruannya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Bersanad ya Ustaz. Bersanad ya. Iya, coba kalau bersanad kan takutnya nanti enggak jalan. Sanad itu apa ya? yang dibungkus di plastik apa di mika gitu. Nah, itu dia. Itu salak ya. Bukan ya. Ya, Masya Allah. Ya, ini jadi itu kalau misalnya gini Ustaz, kita kan para sahabat nih khususnya banyak yang awam sebenarnya ya. Ini maksudnya yang dia cari ini asal muasalnya misalnya dia dari masih kecil
ya ibadahnya tadi ibadah udah ngikutin orang tua. Terus akhirnya dia ya kan banyak tuh yang kita ketahui kadang-kadang akhirnya dia jadi melawan sama orang tuanya. Terus akhirnya menyalahkan akhirnya lingkungan sekitarnya. Nah itu yang hal-hal kayak gitu tuh ada nggak sih kiat-kiat tersendiri Ustadz kalau misalnya seseorang tersebut sudah seperti itu atau apakah hanya dengan doa aja kita lakukan biar orang tersebut bisa lu jangan begitu dong gitu kan? Atau ya itu ada kiat-kiatnya nggak sih Ustadz kalau seperti itu? Baik ya, berarti yang orang yang mungkin mohon maaf sudah terlanjur berada di posisi yang berlawanan bertentangan dengan agama begitu ya. Jadi proses dari awal adalah dari ketika dia masih kecil ya. Orang itu kan taunya begini, sholat itu wajib. Orang tua tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak peduli dan nggak tahu dengan kewajiban dia. Kewajiban dia itu apa? Memang orang itu wajib melaksanakan sholat ketika dia sudah balik atau melakukan puasa ketika dia sudah balik. Tapi orang tua harus sadar dia punya kewajiban yang diperintahkan oleh agama untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat. Dari mulai kapan? Ketika umur 7 tahun. Ketika anak sudah mulai tamyiz, udah bisa ngerti cara makan sendiri, pakai baju sendiri. Nah, maka orang tua jangan cuma diam ya. Jangan cuma antar anak ke sekolah, jangan cuma anak dikasih uang jajan, tapi dia punya kewajiban dari sisi agama. Nah, kalau belajar Rifatul Muin ada tuh ya, wajib memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat. Walaupun sebenarnya mohon maaf dia sendiri nggak sholat ya, atau dia sendiri puasanya bolong-bolong, tapi tetap dia harus melaksanakan kewajibannya. Apa? Nyuruh anaknya sholat. Ayo adek sholat. Udah maghrib nih, siap-siap. Atau udah maghrib nih, udah azan nih, ayo sholat. Walaupun anaknya baru 6 tahun, 7 tahun, merintahkan anak untuk sholat itu wajib. Ketika dia nggak memerintahkan berarti ada kewajiban yang ditinggal. Nah, orang di situ di posisi ini kadang orang suka lengah. Lengahnya kenapa? Dia pikir sholat itu buat anaknya wajib nanti kalau udah balik. Ketika balik dia udah disuruh. Padahal walaupun anak itu wajib mengerjakan sholatnya ketika balik, ada kewajiban buat dia untuk merintahkan anaknya ketika anak umur 7 tahun. Bahkan boleh dia pukul anaknya kalau anak udah umur 10 tahun, disuruh sholatnya susah. Kenapa? Buat pembiasaan. Nah, buat pembiasaan. Kalau dia sudah biasa ngerjain sholat di umur 7 tahun walaupun dengan disuruh, nanti ketika umur 10 tahun, 12 tahun, begitu masuk usia balik, tanpa disuruh, dia sudah sadar dengan kewajiban dia, sholat itu wajib, begitu. Nah, bagaimana nih dengan orang-orang yang teman-teman kita, ya teman kita sekolah? Break the rule ya, istilahnya break the rule ya jatuhnya. Break the rule ya. Bahasa Depoknya break the rule. Kalau dibilang awam, saya juga awam sebenarnya. Gitu. Nah, ya kita rangkul. Kewajiban kita mengajak mereka, ayo bareng. Ya, lu mah enak, itu udah bisa begitu, udah pakai serebet. Bilang aja begini, ini mah topeng, itu aja. Jangan sampai dia merasa terkesan kita udah pakai sarung, udah pakai baju koko, apalagi pakai sorban, seakan-akan dia menganggap kita nih orang soleh, alim gitu ya. Gitu. Aduh, iya, nah, iya. Kita jangan bilang ini, lu kalau dia bilang, lu mah udah enak, udah pakai sarung, pakai peci, ya, udah pakai sorban, lu mau udah jadi ustad. Kata kita bilang gini, gue mau kiai, makin jauh dia. Gitu. Menarik ya. Besok dia nggak mau ketemu gitu. Ya. Maka kita bilang dengan bahasa yang enak, yang menyentuh ke hati dia. Kita bilang aja, lu tahu nggak? Ini mah topeng, gitu. Itu aja. Artinya dia merasa, oh, gue juga sama kayak lu, gitu. Nah, ini mohon maaf, nggak apa-apa lu ya. Nggak apa-apa. Ini relax aja. Orang Betawi. Iya. Betawinya keluar. Asli nih kita sahabat. Biar relax aja. Iya. Nah, dengan bahasa begitu, akhirnya kita memposisikan posisi kita sama seperti dia. Dia nggak ada rasa malu. Dia merasa nggak ada sekat antar kita sama dia. Ayo bareng. Perlu gue pinjemin sarungnya nih, tukeran yuk. Gitu. Kan dia merasa dirangkul, dia merasa diajak gitu. Atau kita ajak ngobrol bareng dulu, kita ajak ngerokok bareng, seperti dakwahnya guru Muallim Syafi'i Adzami. Kalau nggak salah Muallim Saidan atau siapa itu.
Jadi pertama itu Maulim Saidan ketika ada orang ngadu ayam, ikut bareng-bareng nongkrong. Coba itu. Kalau sekarang begitu, ada kiai nongkrong orang ngadu ayam kata orang kampung. Kata-kata bahasanya gitu kan. Kiai udah ngikut begitu. Nah, Maulim Saidan ikut. Cuma begitu udah masuk waktu sholat, sarung yang tadi digelar dia ambil, berangkat ke musola, sholat. Besoknya begitu lagi, terus berulang-ulang. Sampai akhirnya yang tadi pada kumpul di tempat adu ayam, pindah kumpul di musola pada ngaji. Tuh, artinya kiat-kiatnya adalah kita memposisikan diri kita serendah-rendahnya bersama mereka. Jangan sampai kita memposisikan kita udah soleh begitu. Alim ya, alim. Aduh, jauh dah gitu. Oke, Masya Allah sahabat. Jadi sebenarnya kalau misalnya ternyata, ya saya juga berdapat juga ini ya, ilmu ternyata kita itu kalau bisa memang memposisikan diri bahwa ya ilmu padi kali ya Ustadz ya, gitu ya. Ilmu padi begitu. Jadi kita bisa mengajak mereka juga ya, dengan mereka, lu sama gua sebenarnya. Iya. Sama-sama hancur gitu kan. Sama-sama hancur gitu kan. Ya, mudah-mudahan kiat-kiat tersebut nanti kita jangan langsung memponis bahwa lemah kagak sholat, kalau gue udah sholat gitu kan, jangan begitu ya ternyata. Jangan. Dan itu ternyata strategi itu memang berdampak sahabat di hati, khususnya orang yang nanti kita ajak ya. Iya, betul. Masya Allah paparannya begitu luas dan sederhana. Kemudian nih Ustadz, ini ada ya mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini ada sebenarnya apa sih maksudnya Ustadz nih, kayak misalnya orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi ya. Itu maksudnya orang banyak yang orang awam bertanya, maksudnya maksud derajatnya diangkat orang berilmu gimana sih, maksudnya diangkatnya apakah naik tangga lantai 2, lantai 3, itu tuh gimana itu Ustaz? Iya. Baik. Jadi orang-orang yang berilmu juga orang-orang beriman. Jadi ada satu paket. Dia berilmu plus orang itu beriman, gitu. Kalau dia cuma berilmu tapi nggak beriman, diangkat derajatnya tapi cuma di dunia karena ilmu dunia, gitu. Tapi kalau ilmunya ilmu agama, maka harus satu paket. Orang berilmu plus di hatinya ada iman. Nah, maka dia bakal diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, gitu. Diangkat derajatnya di dunia bagaimana? Ya diberikan kemuliaan. Ya, diberikan kemuliaan. Kita lihat orang guru-guru kita dimuliakan. Bukan guru-guru kita pengen dimuliain, bukan. Nabi yang nyuruh. Akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurma, gitu. Bukan kurma ya. Kita kurma lagi. Iya. Malu puasa itu. Ya, kalau puasa kan jangan kan kita lihat lihat sarung, lihat karet merah aja kayak mie gitu. Nah, itu dia. Saking laparnya. Iya. Karet merah aja kayak mie. Atau lihat itu Ustaz, cowok di jalan kita kena kurma kali. Kirain ajwa kali. Iya, Kecoa. Nah, maka dimuliakannya apa? Itu dimuliakannya dia di dunia, dimuliakan oleh guru-gurunya, oleh murid-muridnya, dimuliakan oleh masyarakat, gitu, dipandangnya. Dan titel ulama di dunia itu bukan nggak ada masa baktinya, ya. Oh kiai oh sekarang udah nggak jadi kiai, masa baktinya habis, nggak ada begitu. Nggak kayak ini ya, pejabat-pejabat. Ya. Itu dunia. Artinya ketika ketika dia meninggal, berapa orang yang ngantar beliau ke dalam kuburnya, berapa ribuan jamaah mengantar beliau ke dalam kuburnya. Bahkan ketika udah meninggal, itu Muallim Syafi'i Adzami ketika beliau meninggal, dibacakan Quran di atas kuburnya itu sampai 1000 kali khatam. Masya Allah. Itu ya Allah, 1000 kali khatam. Kita ngundang orang kamu mau khatam Quran, nggak ketemu itu. 1000 kali khatam Quran ketika beliau meninggal, sampai 40 hari sampai 1000 kali khatam Quran. Ya Allah. Nah, itu kemuliaan satu itu ya. Kemuliaannya lagi ketika dia meninggal, banyak orang berziarah ke makamnya, murid-muridnya. Jangankan murid-muridnya, orang yang nggak kenal sama Muallim Syafi'i Adzami, punya gurunya berguru sama Muallim Syafi'i Adzami, dia ajak ziarah. Nggak kenal siapa Muallim Syafi'i Adzami, nggak pernah ketemu sama Muallim Syafi'i Adzami, tapi itu diangkat derajat oleh Allah
sampai orangnya udah meninggal puluhan tahun yang lalu, orang yang nggak kenal berziarah sampai makam, duduk di makam Maulid Syafi'i Azami buat ngedoain. Itu namanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikubur. Nanti di akhirat bagaimana? Di akhirat itu dalam satu riwayat kitab Jami' Shaghir katakan, idza kana yaumul qiyamati, kalau nanti terjadi hari kiamat, qila lil alimi qila lil abidi udkhil jannah wa qila lil alimi ishfa wa kama qala Rasul. Nah, begini. Di hari kiamat nanti kalau ada orang berilmu mau masuk surga, orang berilmu dikasih keistimewaan oleh Allah. Keistimewaannya apa? Kalau kita punya guru orang soleh, guru orang waro, guru yang punya magom kedudukan, maka kepada orang ilmu, orang yang guru tadi dikatakan jangan masuk surga dulu. Noh, murid ente masih ada yang pada di belakang noh. Isfa, kasih syafaat, kasih pertolongan. Gitu. Nah, maka tadi saya bilang pentingnya kita berguru kepada yang guru lagi, punya guru lagi, bersanad, bersambung kepada Rasul. Karena yang bisa ngasih syafaat begitu, guru yang punya guru lagi. Lah guru saya mah, saya tahu orang tiap hari ngojek gitu. Ada yang bilang gitu. Ya guru saya tahu. Kalau siang ngojek, malam ngajarin ngaji begitu. Ya, kalau pagi dia ngoret gitu. Memang mungkin guru kita seperti itu. Tapi dia punya guru lagi. Gurunya soleh, ahli ibadah. Gurunya nggak soleh, gurunya lagi orang soleh, ahli ibadah, bangun malam rajin, tahajud rajin. Gurunya nggak, gurunya lagi. Yakin kalau gurunya nyambung sanadnya, tuh di atasnya banyak para wali. Nanti wali-wali itulah yang nolongin murid-muridnya. Begitu. Enak nggak begitu? Masya Allah. Itu ini yang pemaparan terakhir ini luar biasa ini ya. Jadi ternyata ya kita jangan memandang rendah dengan profesi guru. Karena guru itu mungkin ada yang kalau kita bilang bahasa kita nyaru ya. Nyaru apa tuh bahasanya? Nyamar ya. Ternyata dia bukan tukang ojek biasa. Ternyata dia bukan tukang ngoret itu tukang apa? Ngarit keruput ya. Ternyata bukan orang biasa, orang seperti itu. Ternyata memang orang yang alim, kealimannya terus menerus. Jadi pentingnya guru yang bersanad. Kemudian ya sahabat, ternyata kita dengan ilmu itu Allah angkat derajat kita, apalagi dengan ilmu dan iman. Itu Allah angkat di dunia pun, di akhirat pun nanti Allah angkat. Berarti ada istilah atau apa nih Ustaz? Kalau misalnya kita bilang, lu kalau mau selamat, sahabat kalau mau selamat dunia dengan ilmu, kalau mau selamat akhirat dengan ilmu, itu apa Ustaz? Hadis itu hadis atau ini hadis ya? Jadi ternyata ilmu itu begitu penting sahabat. Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, Ustadz Mahendra Wijaya telah paparkan tentang pentingnya kita berilmu, tentang pentingnya kita mencari ilmu. Jadi baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat ya. Kemudian cari juga ilmu dengan guru yang memang guru-guru tersebut bisa mempertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan ya, tidak hanya asal guru ya. Kemudian penting juga, sangat-sangat penting bahwa kita kalau memang sekiranya masih ada napas ya, istilahnya ini bisa dia carilah ilmu sampai liang lahat gitu ya. Dari lahir ya sampai liang lahat. Ya kita jangan bosan untuk terus berilmu apapun bentuk bidang yang kita kerjakan, tapi jangan lupa tetap ilmu agama menjadi wajib untuk kita cari ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Mahendra atas waktunya, ilmunya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat khusus di podcast ini dan bermanfaat umumnya bagi yang melihat. Jadi sekali lagi saya mewakili tim sangat-sangat berterima kasih atas waktu yang banyak tapi bisa hadir di sini. Masya Allah. Ya sekali lagi sahabat ya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih lagi Ustadz Mahendra atas kehadirannya. Siap. Ya, semua menjadi barokah buat kita semua. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.